Halo, selamat sore. Kita jumpa lagi. Ini penampilan saya setelah saya habis bepergian ke Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang sudah mengenal saya tentu sudah tidak asing lagi. Tapi bagi yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Guntur Laremba. Saya putra Tolaki, Tamalaki, asli suku Tolaki dari Sulawesi Tenggara. Saya adalah aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran yang juga berprofesi sebagai advokat. Saya Ketua Proteksi Perlindungan Hukum dan Firma Hukum Mahkamah Kebenaran. Saya bekerja secara hukum, saya penggiat hukum, tetapi saya memilih jalur yang kira-kira mendamaikan, lebih banyak mendamaikan orang. Karena apa? Saya kurang suka untuk mengajak orang bertarung. Tetapi kalau saya diajak bertarung, saya siap bertarung. Faktanya dalam beberapa kasus, saya menjadi petarung, bahkan saya menjadi terdakwa. Saya pengacara yang baru-baru ini dikriminalisasi oleh pemilik Bank BPR Jatilestari. Saya dilaporkan dan setelah diproses oleh kepolisian Resort Sidoarjo, kemudian dilimpah ke Polres Kejari Sidoarjo, lalu dilimpah ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Alhamdulillah saya menang. Saya bebas murni. Jadi rekan sejawat, saya ingin menyampaikan edukasi kepada kita semua. Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang merindukan keadilan, kebenaran. Saya dalam beberapa kali tampil di sini selalu memberikan edukasi tanpa bayaran. Ya. Saya ini bukan dibiayai oleh negara atau pemerintah. Saya punya inisiatif sendiri karena saya menjadi korban kriminalisasi. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini saya ingin memberikan edukasi kepada kita semua, baik itu masyarakat biasa maupun aktivis, elemen masyarakat lain pada umumnya, ataupun politisi, bahkan juga rekan sejawat, ya, terutama para penegak hukum yang tidak mengerti hukum, ya. Saya ingin menyampaikan kepada kita supaya coba Anda tidak usah berpikir sebagai seorang hukum, coba pikir secara logika saja, ya. Itu yang namanya perkara Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 itu adalah delik aduan. Jadi delik aduan itu harus ada yang mengadukan. Ya. Orang yang mengadukan adalah orang yang mengalami kerugian, difitnah, dihina, atau dicemarkan namanya. Nah, anehnya di dalam perkara saya ini, orang yang melapor adalah ketua pengadilan. Lalu yang menyidangkan adalah majelis hakimnya wakil ketua pengadilan. Bersama dengan hakim-hakim yang secara struktural, ya, itu adalah orang-orang yang ada di pengadilan itu. Sedangkan saya disidangkan di dalam pengadilan, di mana ketua pengadilan yang pelapor itu menjadi ketuanya. Kira-kira menurut Anda, akankah saya dapat keadilan? Ibaratnya saya sebagai orang yang merasa dirugikan, saya melapor ke polisi. Lalu anak saya yang akan menjadi hakimnya kemudian disidangkan di rumah saya, kira-kira akan ada keadilan apa enggak? Ini loh ngawur. Apakah saya yang bodoh atau penegak hukum itu tidak mengerti hukum, atau mengerti hukum tapi tidak mau mengikuti hukum? Negara ini adalah negara warisan leluhur kita seluruh bangsa Indonesia, bukan warisan leluhur nenek moyang saya atau nenek moyang orang tertentu. Kita ini semua warga negara, bukan negara kerajaan, negara republik.
Ya, mohon dicatat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu tidak bisa ditawar lagi. Saya sebagai rakyat, dan sebetulnya semua yang namanya aparatur negara adalah abdi masyarakat, abdi rakyat. Kalau di kerajaan, masyarakat melayani raja. Tapi kalau di negara demokrasi seperti kayak kita, ya, aparatur negara digaji oleh negara menggunakan uang rakyat untuk dia mengabdi kepada masyarakat. Jadi hati-hati, Pak. Saya ingin mengupas lebih jelas tentang aspek-aspek hukum dan terkhusus terkait dengan Undang-Undang ITE yang telah banyak disalahgunakan. Nah, supaya tidak terputus. Tadi itu yang melaporkan adalah ketua pengadilan. Lalu diterima oleh polisi. Oknum polisi penyidik Sidoarjo menerima laporan tidak sesuai dengan unsur. Padahal unsur itu pidana tentang Undang-Undang ITE adalah pelapornya seorang korban yang mengalami kerugian. Ya, seseorang, bukan lembaga. Nah, ini bahaya. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Indonesia, selamat, ini ada kabar gembira. Setelah kami viralkan video penangkapan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo, ya, kalau videonya di televisi tidak semua televisi menayangkan. Tapi kalau mau lihat video penangkapan itu ada di Facebook pengacara Guntur Laremba, ada di YouTube pengacara Guntur Laremba, ya, ada di IG Guntur Laremba. Silakan Anda lihat di situ. Itu ada di situ, sebarkan. Biar penyidik-penyidik ini mendapatkan sanksi yang berat. Ya, mereka datang itu ke rumah saya, ya, dengan perintah membawa, tapi mereka membuat penangkapan. Tahu-tahu apa? Saya cuma direpit gak sampai 15 menit, sudah pulang, Pak. Begitu hebohnya penangkapan, bawa borgol, bawa senjata, bawa pistol, ya, datang beramai-ramai 10 orang yang berpakaian preman, kemudian dibantu oleh, ya, Dimas Pol Karampilang, pakaian dinas, ikut-ikutan, bukannya menyadarkan, tapi malah ikut-ikutan nangkap anak saya. Ya, kepada bapak-bapak yang datang ke tempat saya doakan semoga Anda sehat selalu. Mudah-mudahan Anda tidak mendapatkan karma seperti apa Anda lakukan. Tapi ingat, Bung, ya, jangankan Anda pangkat rendah, ya jenderal aja juga ditangkap, ya. Kita boleh hari ini mendapatkan jabatan. Ingat, Tuhan tidak pernah tidur, ya, tidak pernah tidur. Dia akan memberikan sanksi kepada mereka-mereka makhluk-makhluknya yang telah zalim kepada masyarakat lain. Silakan Anda menafkahkan keluarga Anda dengan gaji dari negara dan uang dari rakyat dengan cara-cara nggak benar. Insya Allah karma akan datang dari Allah. Ya, saya tidak perlu mendoakan Anda jelek, karena saya takut karmanya datang pada saya. Tapi saya cuma memberitahukan, jangan sombong, Bung. Ya, kepada rekan sejawat, sudah waktunya kita bangkit. Ya, memang selama ini kita ini dianggap dipandang sebelah mata, padahal kita penegak hukum yang akan meluruskan. Kepada masyarakat, saya perlu beritahukan kepada kita dalam rangka edukasi, bahwa persoalan hukum itu, sebagai negara hukum, kita jangan alergi kalau ada keluarga kita, ada saudara kita, atau kita sendiri dilaporkan. Jangankan kita sebagai masyarakat biasa, pengacara, polisi, tentara, hakim, ya, presiden aja dilaporkan, Pak. Baru-baru ini presiden kita digugat, ya, melalui PT UN, kalah beliaunya. Karena keputusannya dianggap bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Saya ini pengacara, saya dilaporkan. Yang penting laporan itu memang memiliki dasar yang jelas. Nah, yang jadi ngawuri kadang-kadang ada rekayasa, kemudian yang tidak pernah ada,
kemudian diada-adakan. Itu rekayasa tadi dikarang. Seperti waktu saya dilaporkan tentang Undang-Undang Sipsinas.